Udah nih, siap? Ya. Oke, langsung kita sambil tanya jawab aja biasa ya. Bu Darni, menurut Bu Darni, boleh nggak seorang perempuan Yahudi mencium tubuh seorang laki-laki Yahudi? Oh, tidak boleh, tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Jangankan mereka, kita juga tidak bisa. Kita kalau nggak suami istri, tidak boleh dong. Kecuali kalau sekarang melihat situasi dan zaman juga. Kalau kami juga di gereja sudah bisa berpelukan pria dengan pria. Tapi kalau pria dengan wanita nggak boleh. Kecuali dia hubungan saudara dekat gitu. Baik ya, Bu Darni, coba lihat Lukas 7 ayat 38. Bu Darni punya Alkitab atau mungkin aplikasi di HP yang lain? Nah, Bu Darni coba buka Lukas 7 ayat 38. Ya. Ayat 38. Jadi kita sepakat bahwa tidak boleh di dalam ajaran Yahudi maupun di dalam ajaran Islam ada sistem mahram. Tidak boleh disentuh, tidak boleh menyentuh wanita yang bukan mahram. Bahkan di dalam Islam itu dikatakan ditusuknya kepala salah seorang di antara kalian dengan jarum besi lebih baik daripada menyentuh wanita yang bukan mahram. Nah, Lukas 7 ayat ke-38. 7 ayat 38. Ya, Lukas 7 ayat ke-38. Coba Bu Darni resapi, renungkan, dibacakan dengan pelan-pelan, saya dengarkan. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus, dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Nah, ternyata ada seorang wanita yang bernama Maria Magdalena. Maria Magdalena itu menciumi Yesus dengan kecupan yang sangat indah. Sampai beberapa kali menciumi Yesus. Ya. Tadi di awal premisnya sudah jelas bahwa orang Yahudi tidak boleh menyentuh wanita Yahudi, begitupun sebaliknya kecuali memang ada ikatan pernikahan. Atau Maria Magdalena di sini mungkin adiknya bolehlah, tapi tidak mungkin adik mencium kakaknya semacam itu. Nah, ternyata dari Lukas 7 ayat 38 ini terbukti bahwa Maria Magdalena adalah istri daripada Yesus Kristus. Karena dia menciumi Yesus di muka umum. Dan tidak ada satu Yahudi pun yang memprotes ketika Maria Magdalena menciumi Yesus dengan ciuman yang indah. Tidak ada yang protes. Bagaimana tanggapan Bu Darni mengenai premis yang telah disepakati bersama dan ternyata Yesus dicium oleh Maria Magdalena? Udah, Ibu ya? Ibu sekarang ya? Tadi Lukas 7 ayat 38 ya, 38. Itu Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Udah, perempuan berdosa ini datang kepada kaki dan meminyaki dan menyekanya pun, menghapusnya dengan apa? Rambut panjangnya, dan diminyakinya dengan minyak apa itu? Minyak warnastunya apa? Minyak mahal, minyak yang paling wangi. Makanya semua murid Yesus terheran-heran. Loh, kenapa disentuh pelacur itu kaki Yesus? Kan gitu. Nah, tahu kenapa? Apa kata Yesus kepada murid-muridnya? Kau aja, kalian aja sekian lama, sudah sekian lama bersama dengan aku, tapi engkau tidak mencium aku. Lihat dia baru datang mencium kakiku dan meminyakinya dan menyakanya dengan rambutnya yang panjang terurai itu. Itu bukan gimana ya? Bukan perkawinan namanya itu, Nandar. Itu karena gimana ya? Mau bertobat wanita pelacur ini tadi, Nandar.
Tadinya dia wanita perzina di luar sana. Begitu melihat Yesus, dia datang kepada Yesus dan mencium kakinya. Aku pun Nandar, kalau eceknya selama hidupku begitu kerjaku kan Nandar, adalah seorang pendeta yang memang mulia kali dia. Kugitukan kakinya. Apa dosaku? Itu udah pantas, wajar kita lakukan seperti itu. Apalagi dia seorang Tuhan. Nah, jadi Nandar, kalian itu salah mengatakan bahwasanya Yesus itu menikah, bukan. Gitu dia. Cek 1 2, halo, cek. Suaranya nggak ada. Nggak ada suara. Oh iya, saya mute. Sorry, Bunda Darni saya mute. Aduh, kena mute saya. Ntar ya Bu, Bunda Darni ya. Saya buka laptop juga ini. Oke, sebentar Bunda Darni ya. Nah, saya tadi tidak mengatakan bahwa itu adalah pesta pernikahan. Saya tidak mengatakan. Tetapi Lukas 7 ayat 38 itu menguatkan pernyataan saya dan pernyataan Bunda Darni bahwa seorang laki-laki Yahudi tidak boleh disentuh oleh wanita Yahudi. Makanya di dalam peristiwa itu tidak ada satu Yahudi pun yang protes terhadap apa yang dilakukan oleh Maria Magdalene. Kenapa? Karena Maria Magdalene itu adalah istri dari Yesus Kristus. Nah, kalau Bunda Darni mengatakan bahwa Maria Magdalene ini adalah, mohon maaf, dalam tanda kutip adalah seorang PSK, di mana dasarnya Bunda Darni mengatakan seperti itu? Judulnya baca di atas. Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Perempuan berdosa itu perempuan berzina. Jangan begitu. Gereja yang kami pelajari. Bapak-bapak mohon maaf, bapak-bapak gereja mula-mula tidak pernah mengatakan, bahkan menjadikan Maria Magdalene ini sebagai ketuanya para rasul. Jadi kalau ada sebuah perikop yang mengatakan dia adalah perempuan berdosa, pertanyaannya, dosa apa yang dilakukan oleh Maria Magdalene? Dosa apa? Dia perempuan pelacur. Kita baca di ayat 2, seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Ayat 37. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pual berisi minyak sambil dia berdiri di belakang Yesus. Itu dia perempuan berdosa loh, si Maria Magdalena itu. Nah, semenjak itulah jadi dia bertobat, jadi mengikut Yesus lah, dia kemana saja mereka berdakwah selalulah ikut si Maria Magdalena ini. Gitu loh Nandar. Iya. Menurut Bu Darni, dosa yang paling besar itu apa? Semuanya dosa besar, nggak ada yang kecil. Dosa yang paling besar itu apa? Dosa yang paling besar itu apa? Dosa yang paling besar, ya kalau menurut Alkitab ini menghujat Roh Kudus. Nah itu dia, mengulang-ulang selalu dosanya gitu. Itu namanya menghujat. Padahal tidak mau dia selalu diulangi dosanya. Itu namanya menghujat Roh Kudus. Bu Darni cek di dalam gospel manapun tidak pernah disebutkan bahwa Maria Magdalena ini adalah seorang pekerja seks komersial. Tidak ada. Tetapi disebutkan sebagai wanita yang berdosa. Berdosanya apa tidak pernah disebutkan. Jadi kalau ada yang mengatakan dia adalah seorang perempuan yang dalam tanda kutip, itu adalah fitnahan terbesar terhadap Maria Magdalene. Kenapa orang Yahudi membiarkan ketika Maria Magdalene mencium Yesus? Karena dia adalah istrinya.
Bahkan hasil pernikahan Maria Magdalene dengan Yesus, beliau dikaruniai 3 orang putra, 3 orang anak. Saya tunjukkan kepada Bunda Darni. Ini adalah data dari misionaris Kristen yang bernama dari websitenya gwgeneanet.org. Ini website berbayar ya, bukan website gratisan. Jadi Yesus Kristus itu menikah dengan Maria Magdalene, ya, menikah dengan Maria Magdalene. Hasil dari pernikahan Maria Magdalene dengan Yesus dikaruniai 3 putra, 3 anak. Yang pertama adalah Joseph, son of Christus. Yang kedua adalah Justus. Ya, yang ketiga adalah Tamar, 2 anak laki-laki, 1 anak perempuan. Coba Bunda Darni buka Kolose 4 ayat 11. Di situ disebutkan anak daripada Yesus Kristus. Coba. Lukas, Kolose 4 ayat 11 disebutkan anak kedua daripada Yesus yang bernama Justus. Kolose 2 ayat 11. Kolose 4 ayat 11. Oh, Filipi, Kolose, tunggu ya. Kolose 2 ayat 11. Kolose 4 ayat ke-11, Bunda Darni. Sorry, 4 ayat 11 dapat nih. Iya. Ya. Dan dari Yesus, judulnya di atas, penutup dan salam. Udah? Ya. Yang 10, salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku sepenjara, dan dari Markus, kemenakan Barnabas. Tentang dia kamu telah menerima pesan. Terimalah dia apabila dia datang kepadamu. Dan dari Yesus ayat 11, dan dari Yesus yang dinamai Justus. Hanya orang ini dari mereka yang sunat, yang menjadi sekerja untuk kerajaan Allah. Mereka itu telah menjadi penghibur bagiku. Ayat 12. Salam dari Epafras saja Bunda Darni 11 saja itu, ayat 11. Jadi, dan dari Yesus yang bernama Justus. Justus itu siapa? Justus itu adalah putra kesayangan dari Yesus yang disebutkan di dalam Kolose 4 ayat 11. Perhatikan, Yesus Kristus menikah dengan Maria Magdalene, punya anak yang pertama, Joseph, son of Christus. Yang kedua, teman-teman perhatikan di sini, Justus. Ya, makanya di dalam Kolose 4 disebutkan dan dari Yesus yang bernama Justus. Maria Magdalene, ya, dia birth Magdala near the Sea of Galilee. Dia married with Jesus Kristus di Kana. Makanya ketika ada seorang perempuan yang meminta air berubah jadi anggur, itu bukan ibundanya Yesus, tetapi istri daripada Yesus Kristus, yaitu Maria Magdalene. Coba, kalau Bunda Darni cek, mukjizat pertama yang dilakukan oleh Yesus adalah mengubah air jadi anggur. Itu yang memanggil Yesus, bukan ibundanya. Makanya di dalam bahasa Ibraninya, di dalam bahasa Yunaninya, yang kemudian dalam bahasa Yunaninya Gunai, istriku, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi perempuan. Lancang sekali Yesus memanggil ibundanya perempuan. Ya, kalau itu ibundanya. Kenapa Yesus memanggil dia perempuan? Karena itu istrinya, bukan ibunda Yesus. Nah, jadi si Maria Magdalene ini menikah dengan Yesus di Kana, tempat ketika pertama kali Yesus mengadakan mukjizat. Ini datanya dari para misionaris Kristen, Bunda Darni, ya. Datanya nih, datanya itu dari Garner Lawrence tahun 96, Bloodline of the Holy Grail, biblegenealogy.com. Ini orang Kristen misionaris namanya Cecilia Hoge. Begitu Bunda Darni. Udah? Ya. Kalau di Alkitab yang kami pelajari di Bible, gak ada data yang mengatakan bahwasanya Yesus itu adalah
menikah dengan Maria Magdalena. Kalau di sini dikatakan di ayat 11 tadi, Yustus itu adalah hanya ketiga orang ini adalah teman sekerja mereka, teman sekerja di dalam penginjilan. Itulah Yustus. Jadi nggak mungkin lah Yesus itu menikah, Yonatan Nandar. Sementara Yesus ini adalah juru selamat. Juru selamat itu harus suci dan kudus. Nah, tertulis di dalam kitab Yesaya yang sudah kita pelajari, akulah juru selamat. Tidak ada juru selamat selain daripada. Kata siapa? Kata Allah. Kata Elohim. Nah, setelah di dalam Lukas 2 ayat 11, malaikat Elohim sudah mengatakan kepada Maria, engkau akan melahirkan seorang anak, juru selamat, Tuhan di kota Daud. Udah? Berarti di dalam Yesaya dikatakan, akulah juru selamat. Tidak ada juru selamat selain daripada aku. Nah, sesuai dalil di dalam Lukas 2 ayat 11, bahwasanya juru selamat itu hanya satu, dia juga. Yesus itulah juru selamat yang kemarin yang ditulis di dalam Yesaya dengan Lukas 2 ayat 11. Dialah itu juru selamat itu. Tak mungkinlah Yesus menikah, Nandar. Dia itu yang suci. Dan di Alkitab, di Al-Quran kalian aja dicatat, Isa Al-Masih itu, Yesus itu adalah manusia suci katanya. Tak mungkin ternoda dia menikah, punya anak, berhubungan lagi dia sama si Maria. Oh, kami tak percaya Kristen. Tapi kalau kalian mengatakan seperti itu urusan kalian. Itu bukan urusan kami. Ah, gitu Nandar. Oke, sekarang kita kembali lagi. Ya, tadi Bu Darni sepakat tidak bahwa seorang perempuan dewasa Yahudi tidak boleh menyentuh laki-laki dewasa orang Yahudi. Kalau kita lihat Lukas 7 ayat ke-38, ketika Maria Magdalena menciumi Yesus, apakah ada orang Yahudi yang protes terkait apa yang dilakukan oleh Maria Magdalena? Karena jelas-jelas Maria Magdalena itu mengusapi anggota tubuh Yesus dengan rambutnya, bahkan menciumi Yesus. Begitu Bunda Darni. Hanya kaki doang loh, hanya kakinya aja loh, badan. Sekarang saya tanya sama Bunda Darni, apakah boleh perempuan Yahudi dewasa menciumi anggota tubuh dari seorang laki-laki Yahudi dewasa? Kalau boleh, di mana dasarnya? Kalau tidak boleh, di mana pula dasarnya? Silakan. Contoh adalah kayak contoh lah kayak Bang Juma lah, nggak usah jauh-jauh. Udahlah Bang Juma. Bang Juma itu semua banyak sudah mengagumi dia. Teman-teman muslim semua sudah mengagumi Bang Juma, udah kan? Nah, adalah seorang pendosa ini. Begitu Bang Juma mendengar berdakwah, didengarkan perempuan pelacur itu, datanglah perempuan pelacur itu mencium kaki Bang Juma. Enggak salah dong. Walaupun ada peraturan di dalam apa itu, di dalam kota itu, di dalam negara itu, tidak boleh bersentuhan laki-laki dan perempuan. Tetapi karena Bang Juma adalah seorang nabi, karena Bang Juma adalah seorang pendakwah yang terkenal, yang banyak orang yang mengaguminya, kurasa nggak ada satupun umat Islam yang marah kepada Bang Juma. Nggak ada. Walaupun ada peraturan saat itu tidak boleh mencium, tetapi karena Bang Juma itu adalah manusia pilihan, manusia pendakwa penginjil, tidak ada satu marah. Begitulah Yesus. Begitulah Yesus. Oke, Bunda Darni, saya kemarin habis ketemu dengan Bang Juma. Saya bertemu dengan Bunda Rahma. Saya bertemu dengan perempuan-perempuan yang lain yang sangat mengagumi Bang Juma. Tetapi tidak pernah saya lihat mereka mencium. Jangankan mencium ya, meletakkan tangannya di tangan Bang Juma saja tidak pernah. Kenapa? Karena Islam dan Yahudi sama-sama melarang perempuan menyentuh laki-laki yang bukan muhrim. Jadi kecintaan sebesar apapun di dalam Islam tidak boleh melanggar aturan yang sudah dibuat. Pertanyaannya yang saya ingin tahu dari Bunda Darni, di dalam hukum
tradisi adat hukum Torah yang mana yang membolehkan seorang perempuan yang bernama Maria Magdalene menciumi anggota tubuh Yesus dengan ciuman yang mesra? Wah, di mana dasarnya? Karena ketika terjadi peristiwa itu tidak ada seorang Yahudi pun yang protes. Ingat, ketika Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, orang-orang Yahudi protes, ya kan? Mereka mencerca Yesus. Tetapi kenapa ketika Maria Magdalene mengusapi, menciumi Yesus, tidak ada satupun yang protes? Kenapa? Apakah boleh wanita dewasa Yahudi menciumi anggota tubuh Yesus meskipun itu dia kaki? Kalau boleh, di mana dasarnya? Kalau tidak boleh, di mana pula dasarnya? Pasal berapa, surat apa, ayat keberapa? Kalau di dalam Torah, saya tunjukkan ketidakbolehannya. Mau saya tunjukkan, ini dasarnya Bu Darni ya. Silakan Bu Darni coba untuk merenung terlebih dahulu teman-teman. Saya tunjukkan ya teman-teman ya, dasarnya. Hujan deras, hujan lebat kali hujan. Hujan itu adalah rahmat dari Allah. Mudah-mudahan dengan turunnya hujan di tempat Bunda Darni, boleh kiranya suatu saat Bunda Darni dijamah Tuhan, ditangkap Tuhan, dipilih, dipulihkan menjadi pribadi yang terlahir baru, manusia baru di dalam kebenaran Islam dan kebenaran iman. Nih, saya contohkan begini Bunda Darni. Halo Bunda, masih melihat Evangelis Yonatan Nandar? Bunda? Bunda? Dengar saya? Ini saya contohkan dalilnya Bunda. Nah, perhatikan ini Bunda. Ini di dalam Torah, di dalam referensi orang Yahudi tentang Me'agli Hayim, bahasa Ibrani. Makanya para pendeta belajar bahasa Ibrani supaya paham tentang kitabnya. Di dalam Me'agli Hayim sangat jelas dijelaskan bahwa please do not touch me as I do not have a marriage contract from you. Jadi seorang laki-laki di dalam ajaran Yahudi tidak boleh menyentuh seorang perempuan kecuali ada marriage contract from you, ada asas, ada akad pernikahan di situ. Bahkan dijelaskan dengan gamblang di dalam Talmud, and it is probably live together with one, and until the day of his death the man did not touch the woman. Ternyata seorang laki-laki tidak boleh menyentuh seorang perempuan. Ini dasar legitimasi bahwa sistem mahram ada di dalam keyahudian. Makanya orang Yahudi tidak protes dengan apa yang dilakukan oleh Maria Magdalene. Kenapa? Karena Maria Magdalene adalah istri daripada Yesus. Yesus Kristus punya istri yang bernama Maria Magdalene, punya anak pertama Joseph, yang kedua adalah Justus yang disebutkan di dalam Kolose 4 ayat 11. Kemudian ada anak perempuannya, bungsu, yang bernama Tamar. Nah, kita lihat Bu Darni, makanya di dalam Yesaya 53 ayat 10, Yesus akan melihat keturunannya. Dan keturunan Yesus pun jadi Tuhan. Jadi di dalam mana tadi? Di dalam ini ada anaknya Tuhan juga ini. Ada Joseph jadi Tuhan, Justus jadi Tuhan, Tamar jadi Tuhan. Jadi total Tuhannya Kristen itu jadi 6. Kalau menurut Yesaya 53 ayat 10. Dedor kebenaran firman Tuhan. Gimana Bunda Darni? Ya. Kenapa Maria mencium kaki Yesus tidak diprotes orang Yahudi? Kan begitu kan? Nah, itu tadi jawabannya loh Nandar. Kan pada saat itu Yesus itu dimuliakan mereka. Yesus itu adalah Mesias. Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu adalah anak Daud. Yesus itu adalah nabi. Yesus itu adalah utusan. Jadi setiap apa yang dia lakukan, orang-orang di sekitar situ
sudah mengimaninya gitu loh. Nah, mengerti sekarang kan? Jadi apalah salahnya jika seorang pendosa datang ke kaki Yesus untuk mencium, menangis lagi dia, mencium, saking dia terharunya melihat Tuhan Yesus telah datang. Itu yang kami pelajari.